menyelesaikan persoalan honorer di Indonesia ini pada 2024 maksimal 2025 yang akan datang. Kami memiliki data dari BKN dan Kemenpan RB, ada lebih kurang 1,7 juta orang honorer yang telah masuk database di BKN. Dan database ini sudah ditutup. Dari 1,7 juta honorer yang masuk di BKN, itu baru 1,3 juta orang honorer yang mengikuti seleksi P3K tahun 2024 yang lalu. Dan dari 1,3 juta itu ada yang lulus murni, ada yang tidak lulus. Yang tidak lulus pun Komisi 2 DPR RI meminta kepada pemerintah untuk tetap dijadikan P3K paruh waktu. Adapun yang 400.000 sisanya yang memilih tidak ikut seleksi P3K karena mengikuti seleksi CPNS ataupun karena kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kotanya tidak menyelenggarakan atau tidak memberikan kuotanya kepada pemerintah pusat, itu yang akan kami lakukan revisi terhadap undang-undang terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Karena dalam undang-undang tersebut disebutkan prosentase penggajian atau belanja pegawai hanya boleh 30%. Lebih daripada itu dilarang oleh undang-undang itu. Nah, kami berikhtiar agar persoalan ini bisa selesai, prosentasenya akan kita naikkan agar honorer pada satu pihak akan selesai, karena ini masalah yang tidak pernah selesai di bangsa ini dari dulu sampai sekarang. Di sisi yang lain, kita tentu tetap memperhatikan teman-teman kita fresh graduate untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Assalamualaikum kawan-kawan, semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan agar selalu menjadi manusia yang bermanfaat kita semua. Terkait dengan hal yang saat ini sedang ramai di sosial terkait dengan honorer, mereka itu akan melakukan aksi, mereka itu melakukan hearing kepada DPRD di setiap daerah, bahkan sampai ke pusat, terkait dengan status mereka yang masih dalam keadaan mereka tidak merasakan negara itu hadir kepada mereka, yang khususnya yang menjadi paruh waktu ini. Di awal daripada undang-undang ASN itu diterbitkan itu kan PNS dan P3K itu tercantum dalam undang-undang ASN, dan P3K itu ada dua, P3K full time dan part time, di mana saat itu part time ini rencananya kan diberikan kepada guru honorer yang mereka itu hanya mengajar di mata pelajaran, dan kinerjanya itu kan cuma beberapa jam dan diberikan paruh waktu. Namun berdasarkan daripada kebijakan saat ini, honorer yang tidak lolos dalam seleksi akan dijadikan P3K paruh waktu, dan secara jam kerja mereka itu sama-sama dengan full time dan PNS lainnya. Mereka itu kerja selayaknya pada umumnya, tidak ada seperti yang guru yang sekian jam tadi. Mereka diberi gaji sebagaimana gaji mereka saat menjadi honorer. Mereka digaji 1 juta ya 1 juta juga. Yang menjadi pertimbangannya adalah mereka tidak merasakan kebijakan itu kepada mereka dan terkesan sepihak. Dan pertanyaannya, apakah Mendagri, Menpan RB, dan kementerian terkait merasakan perasaan mereka dan terkesan lambat dalam membahas terkait P3K paruh waktu ini. PP-nya aja belum hadir, sementara sudah beberapa bulan daripada undang-undang ASN itu diterbitkan, dan undang-undang itu juga memuat wajib PP-nya itu wajib dikeluarkan beberapa bulan setelah diterbitkan. Kinerja mereka ini ada apa? Pertanyaannya, sehingga menjadi suatu permasalahan baru di setiap daerah dan pusat, mana kawan-kawan honorer ini sih mereka memperjuangkan haknya, mereka mengabdi kepada negara dan bertanggung jawab kepada keluarganya dengan gaji yang rendah. Mereka punya anak lebih pada 2, rumah mereka ngontrak, penghasilannya rendah. Namun kebijakan saat ini dirasa mereka itu tidak merasakan daripada kebijakan yang mengena kepada mereka semua.
Terkait dengan gaji tadi, yang part time ini kan digaji 1 juta. Apakah pemerintah pusat itu melanggar daripada undang-undang yang membuat sendiri tentang ketenaga kerjaan? Dan sama-sama kita ketahui setiap kebijakan itu mengacu kepada kebijakan yang berdasarkan aturan, berdasarkan hukum, sesuai dengan kaedah kebijakan pemerintah yang baik dan benar itu harus berdasarkan hukum. Apakah itu mewakili daripada kemanusiaan setiap honorer yang ada di seluruh Indonesia? Itu mari kita diskusikan di kolom komentar agar pemerintah hutan daerah ini memberi solusi yang terbaik kepada kawan-kawan honorer. Itu saja kawan-kawan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya silahkan diskusi di kolom komentar.